Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahri Jariatma dengan NPM 2375888, program studi teknologi rekayasa internet, jurusan teknologi informasi Politeknik di Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan ya mengenai lab 9.2.7 dengan judul Recommend Remediation Based of Findings. Jadi di sini kita akan membicarakan mengenai rekomendasi remediasi berdasarkan apa yang kita temukan seperti itu. Jadi kita memiliki tujuan di sini mengidentifikasi dan memprioritaskan sebuah kerentanan yang ditemukan pada server di VWA. Lalu kita akan meneliti dan merekomendasi strategi mitigasinya seperti itu, penanganannya. Nah, jadi kita akan memindai server pada versi 10. Kita akan memindai 10.6.6.13 ya dengan Nikto dan menemukan adanya kerentanan di server. Nah, jadi kita akan bertanggung jawab untuk menyelidiki lebih lanjut mengenai temuan tersebut, dan juga kita akan memberikan rekomendasi mitigasinya, mana yang perlu disertakan dalam sebuah laporan pentest seperti itu. Nah, jadi kita perlu melakukan KVM dan juga akses internet. Baik, kita buka dulu ya. VM. Saya tunggu ya. Nah, sudah terbuka, kita masukkan password dulu. Si restore. Oke, kita masukkan kali. Bentar. Nah, bisa masuk ya sini. Kita buat terminal baru saja. Oke, sini kita akan mengetikkan komen Nikto Menha 10.6.6.13 Nikto Menha 10.6.6.16 spasi Menko pentest dan HTML. Kita lakukan pemindahan dulu ya. Jadi kita melakukan pemindaian secara cepat server di VWA menggunakan Nikto ya, di sini menggunakan Nikto, dan tampilkan hasilnya dengan berkas HTML. Nah, seperti ini ya. Ini hasilnya ya, HTML. Lalu kita bisa menyeliknya ke sini. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu ke coba kita copy dulu saja.
kita tanyakan ke teman kita, ChatGPT. Di sini ya. Jadikan profesional, silakan berikan kerentangan apa yang ada. Kita lihat di sini ya. Tunggu dulu ya. Mungkin sembari itu kita bisa lanjut dulu ke kita akan melakukan pembedaan terperinci menggunakan GVM untuk menyelidiki lebih lanjut kerentanan pada server. Kita sudo GVM start dulu, kita start dulu ya. GVM start kali sepuluh enam 13. Oke, salah ya. Nikto Menha 10 13. 10 6 6 13 Menko. Like ya. 10. Aduh. Menko atas .html.
freeze ya, benar-benar nggak bisa diklik. Oke, kita mulai scanning lagi ya. Nah, situ. Baik, di sini sedang melakukan scanning. Kita beralih ke sampai ke nah, sudah jalannya. Klik ini. Kita masuk ke server Deviano. Oke. Nah, di sini tidak pindah ya. Ya, pertama mungkin kita bisa mulai scan dulu ya, karena sebenarnya scannya ini nanti juga sedikit lama ya. Scan, kita ke new test. Nah, kita akan pindah host dengan pindah host dengan Nikto sudah ya, tapi belum selesai, kita tunggu saja. Kita lanjut ke VPN dashboard dulu untuk memindai server ya. Jadi bukan di VPA tapi di VM. Nah, di sini kita sudah memulainya dan sekarang kita masukkan alamat IP 10.6.13 Nah, kita mulai. Ini mungkin perlu beberapa waktu ya, sekitar 15 menit biasanya. Nah, ini masih di request ya, kita tunggu saja. Sembari menunggu, kita lihat ya ini. Dari sini kita melakukan sebuah peletakan ya. Oh, jadi di sini PHP membuat season PHP session tanpa atribut atau PHP. Nah, jadi ini
Sebelumnya saya sudah melakukan scanning juga ya di web www.dolphin.com bersama teman saya. Nah, sama juga di sini tidak ada atribut atribut ya. Jadi dampaknya apa? Dampaknya aplikasi ini rentan terhadap cross-site scripting. Jadi attacker itu yang berhasil menjadikan script di halaman dapat membaca cookie dan mencuri sesi pengguna ataupun sesi hacking, hijacking ya. Jadi termasuk medium ya. Mitigasinya kita set HTTP only dan secure-nya ya, jangan lupa. Nah, pastikan secure juga di set seperti itu ya. Jadi nanti header expansion tidak di set, nah sehingga halaman dapat di frame oleh domain lain. Nah, di sini dampaknya apa? Dampaknya kita menyebutnya click checking ya. Jadi user bisa dipengaruhi melalui aksi yang tidak disadari seperti mengklik tombol penting. Nah, ini termasuk dengan medium ya. Perbaikannya kita perlu menambahkan header pada konfigurasi Apex dan aplikasi. Lalu ada browser bisa menebak limit tanpa export content type option. Masih user mungkin mengeksekusi file sebagai berbeda. Chat header selesai. Nah, ini ya, ditemukan lagi versi Apex yang digunakan ternyata sudah usang. Jadi kita harus mengupdate-nya lagi ke versi yang terbaru, seperti itu mitigasinya. Terbaiknya upgrade OS dan juga Apex-nya. Menaktifkan directory injecting, set cookie-nya TP only sama secure ya. Lalu header-nya expansion, hapus file default sembunyikan versi server, audit aplikasi untuk akses, upload, dan pengecekan kredensial. Itu yang kita dapatkan dari kerentanan 10.66.13 ya. Berikut kita menunggu hasil dari Greenbone. Nah, di sini ya masih selesai ya. Kita tunggu saja. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini sudah down ya. Sekitar 15 menit. Nah, kita pencet reportnya. Kita lihat di sini. Jadi ini kita menyekan web di VWA ya. Web yang sudah disiapkan oleh Takat. Jadi memang sengaja diberi vulnerability. Nah, kita bisa lihat deh di sini. Kita bisa lihat resultnya nih. Nah, ternyata tinggi ya. Kita mendapatkan ternyata high severity-nya. Operating system OS and detection missing HTTP only cookies. Nah, nggak di HTTP only cookiesnya, sama nggak di secure ini. Clear text transmission of sensitive information via HTTP. Nah, jadi lalu hostnya ini ya, namanya VPA, portnya HTTP. Oke, jadi kita sudah melihat bahwa sangat fatal sekali kerentanannya sampai di hack. Lalu coba lihat kerentanan prioritas harus segera diperbaiki. Kerentanan prioritas 2 seharusnya diperbaiki. Berarti data. Kita coba isi ya.
Jadi untuk prioritasnya itu sebenarnya clear text transmission of sensitive information HTTP. Nah, ini ya. Ini yang harus segera diperbaiki. Dampaknya kita ketahui bersama bahwa penyerang dapat melakukan penyadapan ataupun eh, serangan perantara gitu ya. Jadi hmm, nah ini sebenarnya seperti yang paling hack ya akar operating system and Flash. Jadi eh, sudah usang. Jadi eh, harusnya dampaknya kan tidak menerima pembaruan keamanan. Jadi ini termasuk hack. Mitigasinya ya kita harus mengupdate-nya ke versi terbaru seperti itu. Dan juga ini juga termasuk sebenarnya. Ini sedang, sedang. Lalu uh, the content type option header is not set. Jadi dampaknya dapat menyebabkan browser itu mengubah konten yang tidak dapat dieksekusi menjadi konten yang dapat dieksekusi. Di rendah lah. The anti-click checking extreme option header is not present. Jadi dampaknya secara potensial itu dapat memungkinkan serangan click checking ya. Directory index info. Jadi dampaknya daftar konten directory mungkin mengungkapkan informasi yang sensitif seperti itu ya. Missing HTTP only. Nah ini tadi ya kita harus segera mengaktifkan HTTP only dan juga secure-nya seperti itu. Jadi HTTP only yang tidak diaktifkan itu mengizinkan cookies diakses oleh JavaScript. Nah, seperti itu. Lalu TCP timestamp itu waktu aktif jarak jauh dapat dihitung itu masih rendah lah. Lalu ICMP timestamp reply information disclose itu dia bisa digunakan untuk mengeksploitasi layanan berbasis waktu yang lemah. Ini masih rendah. Nah, lalu di part 2 ini penelitian dan rekomendasi strategi mitigasi. Jadi di sebuah laporan ya yang di lab sebelumnya ya, itu kan menginformasikan para pemangku kepentingannya gitu ya, yang hasil pengujian. Jadi salah satu komponen utama itu saran perbaikan mitigasinya dan juga mengatasi kerentanan yang ditemukan. Nah, jadi di sini apa perbaikan yang disarankan untuk operating system end of life. Nah, ya tentu saja perbarui versi sistem operasi yang terbaru gitu ya untuk dan rencanakan untuk menjaga OS tetap uh, mutakhir di masa yang mendatang gitu. Pasti selalu ada update sih. Apa perbaikan yang disarankan untuk kerentanan directory index info. Nah, kita harus menambahkan halaman indeks kosong di setiap directory yang dapat diakses web ataupun nonaktifkan fitur di file konfigurasi server web. Lalu apa ke perbaikan yang disarankan mengenai clear text transmission of sensitive information. Nah, di sini
ya HTTP ya. Kita harus menggunakan protokol enkripsi seperti SSL, TLS, ataupun HTTPS gitu, untuk memastikan data itu dienkripsi dan saat dikirim itu aman. Lalu perbaikan apa yang disarankan mengenai cookie ya, using HTTP only. Nah, yang harus dilakukan ya kita harus menandai cookie dengan HTTP only tadi, memberitahu browser bahwa cookie khusus itu hanya boleh diakses oleh server, dan pastikan juga secure-nya diaktifkan. Lalu terakhir, apa perbaikan mengenai anti clickjacking X-frame option header is not present. Nah, di sini kita mungkin bisa mengirimkan X-frame option ya, yang tepat di header respon HTTP yang menginstruksikan browser untuk tidak mengizinkan framing dari domain lain. Gunakan kode defensif di UI untuk memastikan bahwa frame saat ini berada di jendela tingkat atas, frame yang tingkat atas. Mengapa penting menggunakan berbagai metode untuk menemukan vulnerability dan juga miskonfigurasi di server web? Ya karena kita bersama ya bahwa tidak semua tools ataupun pemindai vulnerability itu dia menggunakan metode yang sama. Untuk mengungkap kerentanan, untuk mendapatkan gambaran perangkat yang paling lengkap, mungkin perlu menggunakan beberapa alat pemindaian seperti itu. Jadi kita bisa nggak hanya Nikto seperti ini, tadi kan Nikto dengan Greenbrown seperti itu. Ya, cukup sekian lab 9.2.7 saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.